Tadi Ananda Qori kita setelah baca Quran ditutupnya dengan Sadaqallahul Azim. 3 huruf. Sodako. Sodako artinya benar. Sodako artinya benar. Sodaqallah maha benar. Benar atau enggak benar? Sodako benar. Misalnya bapak ngomong sama ibu pakai bahasa Jawa, I love you. Itu omongannya benar atau enggak? Iya, ora weruh. Yang namanya ngomong kan mudah menggerakkan anak lidah. Itu omongannya benar atau tidak? Untuk membuktikan omongannya benar, maka dia kasih sodako. Sodako, sodako. Sodak artinya mahar. Apa artinya? Mahar. Sodak, mahar itu artinya bahwa omongannya benar. Kalau memang benar-benar benar, jangan cuman berani bawa mawar, tapi berani bawa mahar. Jadi sodako. Begitu juga dengan iman. Kalau ada orang mengatakan saya beriman, bapak beriman? Iya. Ibu beriman? Iya. Maka bukti benar-benar imannya mana? Bukti benarnya iman adalah sodakoh. Kalau benarnya ucapan, sodak mahar. Kalau benarnya iman, sodakoh. Berapa sodakohnya? 3 miliar. Amin. Dari bunyi aminnya sepertinya kurang yakin. Amin ya Rabbal. Kelihatannya 3 miliar ini besar apa kecil? Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jadi yang kita lihat tadi 3 miliar untuk asrama, insya Allah segera terwujud insya Allah. Dulu ketika saya datang ke sini, cuman ada bangunan yang di belakang. Malam-malam ketemu dengan santri. Tapi sekarang bangunan ini belum ada dulu beberapa tahun yang lalu. Masjid belum ada. Sekarang sudah tegak berdiri lengkap dengan pagarnya. Yang masih tersisa pohon durian. Insya Allah datang sekali lagi, asrama 3 miliar sudah terwujud insya Allah. Apa buktinya ucapan kita tadi benar? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Buktinya adalah somat, sodakoh. Sodakoh itulah buktinya benar atau tidaknya. Sadaqallahul azim. Laki-laki menunjukkan benar cintanya, dia berikan sodakoh. Laki-laki perempuan benar imannya, dia berikan sodakoh. Sodakoh, sodak, sodakoh. Tolong ingat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Bisa kita lanjutkan? Tolong moderator, kalau waktunya habis saya dikasih tahu. Berikutnya, kita menjalani hidup ini ada susah, ada senang, ada lapang, ada sempit, ada siang, ada malam, ada bahagia, ada derita. Sekarang kita sedang adem, ayem, tentram, senang di Batang. Tapi saudara kita di Sumatera Utara, di Aceh, banjir. Bahkan kemarin ada yang ngirim video karena banjir bandang, harimau malah keluar. Rupanya belakangan ada yang komen harimaunya AI.
tapi banjirnya asli. Maka di antara cara menolak bala ini muncullah satu ungkapan, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Makanya dulu orang-orang tua kita kalau buat sedekah, ini acara apa ini? Sedekah tolak bala. Ustaz Somad nanti ke rumah kami ya makan. Ya. Ustaz nggak ada yang ditolak? Enggak. Karena nggak ada tolak makan. Yang ada tolak angin. Tolak bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala bukan hadis, tapi rangkuman dari beberapa hadis. Ada orang yang terjebak di dalam gua, lalu batu bergelinding, hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, batu bergelinding tertutup pintu gua, lalu yang satu berdoa, ya Allah, berkat sedekah saya bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya pintu gua terbuka. Dari kisah ini diambillah satu kalimat, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Jadi kalau mau menolak bala, kita bersedekah. Sedekahnya berapa? 3 miliar. Amin. Makanya nanti kalau ada orang, Ustaz Somad kemarin ngomong katanya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ini pagi-pagi sendal hilang, menjelang siang helm hilang, menjelang malam suami hilang. Nauzubillah, nauzubillah. Kenapa masih ada yang hilang? Karena sedekahnya masih kurang. Makanya insya Allah dengan berdirinya asrama 3M ini selesai bala-bala kita ini hilang insya Allah. Amin. Saya Pak Ustadz rumah saya 3M, Masya Allah 3 miliar, enggak 3 kali minjam. Sedekah menolak bala. Ma min muslimin yusbihu, setiap orang muslim kalau bangun di waktu subuh Allah kirim 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Di mana-mana kalau saya tausiah penggalangan dana untuk kelas dan asrama, itu biasanya santri langsung keliling bawa kotak. Tapi di Al-Bahjah Batang enggak pakai kotak. Kenapa? Langsung transfer banking dan langsung kris. Kemarin kan viral gambarnya, semua dibayar pakai keris, betul-betul keris yang dibawa. Sekarang sudah ada langsung barcode, di scan, letakkan di depan pintu, di scan. Mana barcode-nya? Ada orang ambil handphone, lewat di depan pintu pondok, dia scan. Terus ada yang nanya, kamu tadi scan? Enggak, saya foto aja. Begitu scan, langsung tampil nomor rekening Al-Bahjah Batang. Kirim nomor. Berapa yang mau ditransfer? Langsung ketik, tit, 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 transfer. Begitu sudah ditransfer, meleleh air matanya. Kamu haru terkenang ayah ibu? Bukan. Terus salah pencet Pak Ustaz. Rencana mau mencet nolnya 5, 100.000. Ternyata yang terpencet 6. Berarti yang tertransfer berapa? 1 juta. Alhamdulillah. Itu nangisnya 3 hari. Ini kalau saya lihat dari senyuman jamaah ini yang bisa lepas begini, ini kelihatannya jamaah Al-Bahjah Batang ini orang-orang yang nggak punya beban hidup dan nggak punya utang. Mudah-mudahan yang punya utang segera lunas. Oh, banyak juga utang. Ini kalau saya lihat dari senyumnya yang cerah ini, minimal tabungannya ini 100 juta ini. Salah pencet. Yang terkirim ke Al-Bahjah 1 juta, tabungannya 100 juta.
yang dikirim untuk asrama 1 juta. Pertanyaannya, berapakah yang tinggal di rekening? Kalau tuan berzikir berkawan-kawan, memang susah berpikir kalau kita belum sarapan. Yang ditransfer 1 juta. Kalau tuan beli peniti, jangan tusukkan ke sayur kubis. Kalau sudah mic mulai mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Hebatnya di Al-Bahjah Batang ini, setiap 20 menit mic-nya ganti. Saya lihat, oh rupanya saya udah ngomong 20 menit. Soalnya terkadang ustadz ini kalau ceramah dikasih mic nggak tahu kapan berhentinya. Makanya kadang panitia ngasih kertas, ustadz 5 menit lagi. Tapi di Al-Bahjah Batang hebat, mic-nya otomatis. 20 menit ganti mic. Masya Allah, tabarakallah. Saya kalau ceramah itu kurang suka kalau diberhentikan. Kenapa? Karena biasanya ngulang lagi dari awal. Bapak Ibu ingat nggak yang saya omongin dari awal? Saya aja nggak ingat. Tapi bagi yang nggak ingat, bisa diulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi tabungannya tinggal 99 juta. Yang dikirim ke Al-Bahjah Batang 1 juta, yang tinggal di rekening 99 juta. Tiba-tiba meninggal, mati. Yang dibawa mati yang 1 juta atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Yang 99 juta tinggal. Katanya sehidup semati, aku hidup kau mati. Katanya harta bersama gono gini. Apa artinya? Aku begono, kau begini. Tolong Haji Tono, Ustadz Somad ini jangan diundang lagi ke Al-Bahjah Batang, karena dia hanya merusak kemesraan kita, Besti. Saya bukan mau merusak kebaikan, sakinah, mawaddah Bapak Ibu. Saya cuma mau mengingatkan bahwa yang kekal abadi yang 1 juta tadi itu akan jadi asrama. Santri-santri di Al-Bahjah Batang ngapal Quran, baca kitab, mereka nanti akan punya pondok mutafaqih, faqih dalam ilmu agamanya. Ini bukan cuma sekedar ngajar ustadz biasa. Mereka akan menjadi 1001 ulama dan amalnya mengalir untuk kita semua, insya Allah. Amin. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan kiai, kita bukan ustadz, tapi ingin dapat pahala mengalir nggak putus, mudah. Bantu pembangunan asrama Al-Bahjah Batang. Insya Allah mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Pada akhirnya kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS. Pejabat mati. Ustadz Somad, astagfirullahaladzim, memang betul mati, tapi jaga juga perasaan saya. Apa salahnya waktu bilang mati tadi nggak usah pakai suara? Kita semua akan mati, dan kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil
khatimah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban rada. Nurahib biqudumi bihudiri fadilati Syekh Kiai Najih Maimun Zubair matta'anallahu bituli umurihi. Kita doakan Kiai Haji Maimun, Kiai Haji Najih Maimun Zubair panjang umur sehingga berkah ilmunya untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita setelah kita melewati hidup, pada akhirnya kita akan mati. Kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah itu menolak mati su'ul khatimah. Kalau mau matinya husnul khatimah, maka banyak-banyak solawat. Solawat bagus, tapi tema kita sekarang sodakoh. Ustadz Somad itu ngomong apa? Itu ada orang yang sodakoh, buktinya matinya kemarin nggak ngucap nama Allah. Iya, sodakohnya mesti 3 miliar. Tapi kita bersama-sama, insya Allah nanti selesai asrama Al-Bahjah Batang ini, insya Allah. Dah, setelah selesai mati selesai. Lalu kemudian kita masuk liang kubur, liang lahat. Di liang kubur ini apa yang paling menolong kita? Ternyata orang-orang yang sudah mati itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi?" Oh, ada yang mau. Maukah kamu hidup lagi? Mereka menjawab, diceritakan dalam Al-Qur'an, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Allah, hidupkan saya sebentar, 1 jam, 1 menit, 1 detik saja. Kata Allah, kalau aku hidupkan 1 detik, kamu mau apa? Mereka menjawab, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Mereka menjawab, kalau saya bisa hidup 1 detik saja, fa as-saddaqa, saya mau bersodaqah. Seandainya ada orang-orang kaya yang mati itu dihidupkan Allah dalam 1 detik. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hidup dalam 1 detik. Pasti yang mereka lakukan adalah langsung mencet transfer ke Al-Bahjah Batang. Tip, langsung mati lagi. Hidupkan aku 1 detik saja ya Allah. Bisa apa buat 1 detik? Dia cuman mau mencet 1 kali transfer, tik, 3 miliar. Berdirilah asrama Al-Bahjah Batang, insyaallah. Amin. Ini Ustadz Somad dari tadi ngomongnya Al-Bahjah Batang, Al-Bahjah Batang, Al-Bahjah Batang, supaya kalau asramanya berdiri, santrinya ngapal Quran, santrinya baca kitab, pahalanya mengalir ke Abdul Somad. Dari bunyi aminnya sepertinya kurang setuju kelihatannya. Udah, setelah mati masuk alam kubur. Setelah alam kubur kita bangkit lagi. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'asirat, yang dikubur dibangkitkan
dibangkitkan hidup lagi. Dan ketika kita bangkit di padang mahsyar, tidak ada tenda, karena tukang tenda pun mati nggak bawa tenda. Watakunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut seperti bulu kambing yang dihembus angin. Ambil bulu kambing, letakkan di telapak tangan, kal ihnil manfush. Hebatnya bahasa Arab, peristiwa yang terjadi sama dengan huruf yang disebutkan. Ambil bulu kambing, hembuskan. Huruf fa dengan huruf shin menyebabkan bulu kambing terbang. Coba sebut terbang. Terbang, bulu kambingnya nggak terbang. Tapi kalau mau terbang bulu kambing. Begitu bulu kambing terbang, begitulah gunung-gunung ini terbang. Lalu apa yang melindungi kita di padang mahsyar? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sodakoh. Jadi kalau ada orang yang bersodakoh untuk asrama Al-Bahjah Batang ini, sodakohnya 10 juta, itu nanti tendanya di padang mahsyar ya kayak tenda inilah. Ini 10 juta. Kalau 100.000 ya tenda es krim lah. Kalau 10.000 Pak Ustadz, 10.000 kardus. Tapi yang 3 miliar itu beton cor flyover, luar biasa. Makanya nanti kalau ada orang di padang mahsyar kepanasan seperti matahari yang sejengkal dari ubun-ubun, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai lutut, ada yang tenggelam sampai pinggang, ada yang tenggelam sampai leher. Tapi ada orang yang adem, ayem, tentrem, nyaman, nggak kepanasan, dapat dipastikan itu pasti orang Batang. Sampean dari mana? Dari Batang Pak Ustadz. Masya Allah, kok kepanasan? Nggak ikut nyumbang asrama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis, selesai, amin, selesai, mati sudah, masuk liang lahat sudah, bangkit di padang mahsyar sudah, lalu kita kemudian menuju surga insya Allah. Dan sampai di surga ada satu pintu, nama pintunya Babus Shadaqah, pintu Shadaqah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, mereka digiring masuk surga zumara. Masuk surga bukan sendirian, masuk surganya rombongan rame-rame. Dan yang masuk surga beramai-ramai itu dipanggil oleh malaikat, rombongan Al-Bahjah. Yang pertama masuk Buya Yahya, terus yang terakhir Ustadz Somad. Ditanya sama malaikat, where are you come from? Itu terjemahan Inggrisnya. Kamu dari mana? Saya dari Riau. Bukan keluarga besar Al-Bahjah? Bukan. Terus sampean kok melu kene? Karena pernah satu majelis. Yo wis mlebu. Itulah pentingnya kita selalu bersama-sama dengan orang soleh. Saya pulang dari Jawa ini beberapa kali langsung dipanggil kiai. Saya bilang saya bukan kiai, karena sering duduk sama kiai jadi kiai. Namanya kiai menular. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bisa duduk dengan Kiai Najih Maimun Zubair, bisa duduk dengan Buya Yahya. Saya berharap tidak hanya duduk bersama mereka di Al-Bahjah, saya juga berharap mudah-mudahan saya bisa masuk surga bersama mereka insyaallah. Nanti begitu jamaah Al-Bahjah ini masuk ke dalam surga, orang beriman itu nggak mau masuk surga sendirian.
dia akan lihat kanan kiri. Yang pertama yang mereka tanya adalah, Ustadz Somad mana? Mereka tanya ke malaikat, malaikat, Ustadz Somad di mana? Kata malaikat, Ustadz Somad bersama Buya Yahya dan Kiai Haji Najih Maimun Zubir sudah nunggu lama di ruang VVIP. Amin. Sebetulnya itu cara saya untuk mendapatkan doa dari jamaah sekalian. Begitu jamaah mengatakan amin, kabulkan doa orang ini, Allah kirim satu malaikat. Malaikat itu mengatakan amin walaka misluh, kamu dapat yang sama seperti yang kamu doakan insyaallah. Amin ya rabbal. Ustadz Somad biasanya ceramah ke sana kemari, bajunya putih pakai peci. Kok di Al-Bahjah ini bajunya beda? Ini hadiah, mereknya Beverly. Kalau tuan menangkap banteng, bantengnya masuk ke dalam kali. Kenapa Ustadz Somad kelihatan ganteng? Karena dia pakai baju Beverly. Ngapain Ustadz ngomong begitu? Karena hasil dari penjualan ini saya tahu tidak hanya dipakai untuk keperluan keluarga dunia, tapi juga dipakai untuk pondok pesantren. Maka apapun usaha kita, libatkanlah di sana yang kira-kira bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya husnul khatimah, di alam kuburnya dapat amal jariah, di padang mahsyarnya dapat naungan, masuk surganya melalui babus sedekah, pintu sedekah. Mudah-mudahan yang hadir ini rezekinya berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh dan solihah, meninggalnya husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Tentu saja banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Lebih baik minta maaf di batang daripada mencarinya nanti di akhirat. Betul? Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Madiun lemahe teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.